everybody, halo. Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampak di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, Madam Suki bersemangat. Itu kenapa Madam Suki berdandan seperti ini ya, supaya kalian juga bersemangat gitu. Nah, jadi membuat live streaming ya kan di YouTube Madam Suki. Nah, terus Madam Suki ini heran itu tentang CCTV ini. Kenapa baru dipublikasikan ya? Itu sudah terjawab, oke? Nah, terus keheranan lain dari publik, Madam Suki ini melihat dari beberapa media ya, sumbernya itu ya. Kan ketika polisi ini memberitahu nih, saya menemukan CCTV, di situ ada seorang laki-laki dengan rambut belah dua dan sekitaran umurnya itu 30 sampai 40 tahun. Ini siapa ya? Karena orang ini kan bermasker gitu. Nah, kemudian si babi ini jadi suami dari Ibu Tuti almarhumah. Beliau itu malahan ngomong gini, oh tanya aja sama DWKO. Kalian paham kan ya siapa itu DWKO? Nah, kemudian Madam Suki sudah melihat kartunya. Nah, ini ada komen nih, dari siapa lagi? Dari Muhammad Soleh. Kalian pasti nunggu kan komentar dari Muhammad Soleh ini ya. Karena kan akhirnya kita nyadar kalau ada satu dari jutaan orang atau ratusan ribu orang yang mengikuti kasus Subang ini, ada satu komentarnya yang benar-benar menggelitik atau membuat kita yang mengerutkan kening gitu, dan kita berpikir gitu ya. Nah, Muhammad Soleh ini menanggapi Madam Suki. Maksud dan tujuannya untuk membuka rahasia orang yang tertangkap CCTV tersebut. Beliau cerdik katanya, karena orang tersebut adalah orang yang membuka kotak Pandora misteri kasus ini, Madam. Jadi yang dimaksud dengan beliau ini adalah si Babe ya. DWKO ada di rumah CST saat Yaris menyekap Amel di garasi, ini kata dia ya, sedang beres-beres untuk rapat AD ART Yayasan tahun 18 Agustus. Si Babe ini yakin mereka tahu kejadiannya. Aduh, gimana nih? Oke. Jadi itu pendapatnya Muhammad Soleh ya. Kita tampung aja dulu ya. Terus banyak sekali dari yang mulia netizen itu bilang gini, siapa Muhammad Soleh, kamu ini dong bang, komentarnya di TV aja dong, supaya nanti bisa didengar oleh penyidik atau apa gitu. Oke ya. Terus sekarang ini Madam Suki, dari Madam Suki sendiri, Madam Suki ini juga mempunyai sebuah pertanyaan. Pertanyaannya tuh kayak gini, CCTV itu nggak dikasih tahu ke keluarga, maksudnya apa ya? Barangkali kan ini sudah dikasih tahu ke Babe atau bagaimana? Karena menurut anaknya yang sulung itu, dia tidak tahu mengenai CCTV itu. Apakah kita se-Indonesia itu harus siap-siap dengar dan akhirnya mengikuti episode tambahan? Yuhu, gimana nih? Ya, jadi kita cari tahu yuk. Apakah polisi sudah memberitahu dari pihaknya si Babe gitu ya? Sehingga si Babe itu menyangka itu DWKO ya. Ngerti ya kalian maksudnya ya? Apakah CCTV itu sudah dilihat oleh si Babe? Terbalik ya. Oke. Nah, jadi ternyata video atau CCTV itu ternyata memang belum dilihat oleh si Babe. Belum ya. Jadi polisi baru ngomongin penemuannya, tapi tidak diperlihatkan. Ini menurut kartu tarot ini ya, bukan menurut Madam Suki ya. Karena Madam Suki juga nggak tahu. Makanya kan Madam Suki bilang, apakah nanti kita se-Indonesia harus siap-siap dengar atau ngikutin episode tambahan? Iya dong. Terus si anak sulung tahu nggak tentang CCTV ini? Ya. Iya. Jadi kalau dilihat di kartu ini sepertinya dia tahu, tapi taunya dari mana? Aneh kan? Kalau Babenya sendiri belum tahu, kok dia tahu? Karena di sini energinya, tapi maksudnya gini, dia taunya itu nggak full gitu loh. Mungkin
mendengar atau bagaimana? Atau diceritain atau gimana? Sepertinya dia belum melihat sendiri. Ya, kayak gitu ya. Terus, apakah kita kembali lagi ya? Setelah 19 saksi ini, apakah kasus Subang ini terungkap tanggal 17 Agustus 2023? Gimana sih? Kebalik lagi, aduh maaf ya. Ada yang kebalik-balik nih, maaf. Sebentar, aku balikin ya. Oke. Jadi ini gagal ya, gagal. Apakah tersangkanya sudah bisa diumumkan tanggal 17 Agustus 2023 sebagai kado ya, kado untuk Ibu Tuti almarhumah, karena Ibu Tuti ini ternyata lahirnya tanggal 7 Agustus. Apakah ini bisa terungkap tanggal 17 Agustus 2023? Iya. Ada yang pusing loh. Oke. Apakah sudah bisa ditentukan siapakah pelakunya? Aduh. Apakah sudah cukup? Apakah nanti akan dikatakan kepada orang se-Indonesia bahwa tersangkanya sudah ketemu? Oke. Jadi gini ya, semua kartunya memang positif ya, kita aminkan ya, Besti ya, kita aminkan. Karena memang di sini sepertinya polisi benar-benar pusing nih, pusing, ada kesulitan, pusing. Terus di sini tapi kartunya positif ya, di sini ada Five of Wands ya. Five of Wands itu artinya adalah pencapaian atau mendapatkan sebuah hasil. Dan di sini ada sebuah pondasi, oke? Pondasi. Berarti kalau pondasi itu sudah tahu dong ya, ada kabar berita ya. Tetapi di sini sepertinya untuk tersangka itu masih kayak perlu waktu lagi. Aduh gimana dong? Nah, apakah ini sudah bisa diumumkan kepada orang Indonesia? Oke. Di sini polisi harus benar-benar percaya diri. Ya, karena sih ini energinya bisa dikatakan kami menemukan penemuan, tapi masih butuh waktu, atau kami sudah menemukan dan kami akan mengumumkan dua hal yang akan terjadi. Kalau yang kedua, yang pilihan kedua ini terjadi, artinya polisi sudah mempunyai percaya diri. Karena harus ada percaya diri ini, benar-benar harus yakin, ya. Dari 19 saksi, adakah di antara mereka yang akan menjadi tersangka? Aduh ini penting ya, penting banget ya. Kalau kalian suka, kasih ini ya, kasih semangat ya, Madam Suki ya. Sebentar. Oke. Dari 19 saksi, adakah di antara orang-orang tersebut akan menjadi tersangka? Aduh, dagdikduk ya. Dari 19 saksi, adakah di antara mereka akan menjadi tersangka? Oke. Di sini tersangkanya belum bisa diputuskan karena ini sepertinya tersangka ini sepertinya orang yang terlibat. Apakah ini adalah orang yang terlibat? Aduh, susah ya ternyata ya. Apakah ini pelaku? Oke deh, jadi gini. Ternyata dari 19 saksi, adakah di antara mereka yang akan menjadi tersangka? Jawabannya ada. Aduh, sampai gatel ini kepalaku. Sampai gatel kepalaku. Oke. Jadi dari 19 saksi, di antaranya akan ada tersangka. Jawabannya ada tersangka. Hai, siapa dia? Siapa dia tersangkanya? Disclaimer ya, disclaimer.
Karena ini oracle, kartu oracle itu adalah kartu yang memberikan gambar-gambar aja, ya, gambar-gambar aja. Jadi siapakah yang tersangka? Karena kan dari 19 orang itu ternyata ada tersangkanya. Bagaimanakah sosok dari tersangka tersebut? Aku deg-degan loh. Deg-degan banget. Deg-degan banget. Ya. Uang lagi kan yang keluar? Ya kan? Ini orang yang membutuhkan uang lagi kan? Terus di sini ada siapa? Kayaknya ini Amel dan Ibu Tuti deh. Ya. Tapi orang yang ini siapa ya? Yang ada di perahu ini ya. Dan sosok ini keluar. Ini menurut kalian laki-laki atau perempuan sih? Oke, nanti dijawab ya. Oke. Nah, dari 19 saksi tersebut, berapa orangkah yang tersangka? Oke ya. Dari 19 saksi tersebut, berapa orangkah tersangkanya? Kok banyak? Oh my god. 6, 7, 8. 6, 7, 8, 9. 9 katanya. Hah? Coba ya kita lihat di kartu tarot ya. Kadang-kadang harus di cross check lagi. Ada berapakah tersangkanya dari 19 orang tersebut? Sama nggak ini angkanya? 9. 9 of Cups. Kenapa begini, Besti? Dari 19 tersangka 9. Waduh, keroyokan ya. Nah, jadi bisa jadi kayak gini ya. 19 orang itu yang tersangkanya 9. Bisa jadi 9 orang itu mengetahui, ya, mengetahui atau mereka memberikan sebuah informasi. Apakah 9 orang itu mereka memberikan informasi yang penting? Nah, oke. Jawabannya iya. Karena di sini ada sebuah rahasia yang terungkap. Marasuki kan pernah ngomong kan, berapa orang saksi baru? Ya, apakah melalui saksi-saksi baru ini yang jumlahnya itu mungkin kalian buka sendiri deh videonya ya. Mungkin 3 atau 4 itu kemudian ditambah dengan saksi lama, kemudian dihubungkan. Apakah seperti itu? Ya, bisa jadi katanya. Ya, bisa jadi ya. Jadi kita tunggu aja deh. Buat kalian yang mau reading tarot, ingat ya, yang Madam Suki readingkan ini adalah disclaimer. Buat kalian yang mau reading tarot dan mau tahu masalah-masalah kalian, silakan aja kalian DM di Instagram Madam Suki atau nomor yang selalu Madam Suki cantumkan. Buat kalian juga yang misalkan ingin mengikuti sebuah pengobatan ajaib yang namanya program pakai cahaya, bisa banget. Itu untuk orang-orang yang mempunyai mental health, ya kan, orang-orang yang mempunyai gangguan pikiran, gangguan mental, terus pernah pernah dilecehkan, atau mungkin kalian ini pernah mengalami sebuah trauma yang sangat menyedihkan, atau kalian ini terjebak dengan emosi yang gak jelas, suka marah dan apapun itu sehingga menjadi sebuah gangguan penyakit. Silakan aja untuk ikut di program pakai cahaya ini. Program pakai cahaya ini biasanya klien Madam Suki itu sudah pernah datang ke dokter, ke psikolog, atau bahkan ke psikiater ya. Jadi pengobatan program pakai cahaya ini selama 7 hari terhubung dengan Madam Suki dan tidak memakai obat apapun. Oke, kita doakan kepolisian segera memberikan
tanda-tanda yang baik yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan keadilan Ibu Tuti dan adik Amel segera terjadi. Amin. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya dan diampuni segala dosanya dan diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa. Finally begitu aja. Send love and light. Salam dari Madam Suki Thailand. Salam Jaya. I love you.